Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas I. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu kesalahan dalam berpikir atau logical fallacy, yaitu ad hominem. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Nur Ainun Wajangsari, Nur Amel, Nur Salsabilah Syamsul, Nur Yasmin Zahra Syafiyah, Nur Afifah Dareng, dan Nur Fadila Aulia Muslimin. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih logical fallacy itu? Ternyata, logical fallacy adalah kesesatan logika berpikir yang timbul karena terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Penilaian yang sesuai ini dapat terjadi apabila susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Dalam artian, kesesatan atau fallacy muncul ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen yang ada. Nah, dalam mempelajari tentang logical fallacy, timbul sebuah pertanyaan, kenapa sih kita harus mempelajari logical fallacy? Ternyata di balik itu semua terdapat banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Di antaranya itu, kita tidak mudah menghakimi orang lain. Terus dalam menilai sesuatu, kita tidak terlalu terburu-buru. Terus kita tidak membuat masalah baru dalam hidup. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain dan introspeksi kesalahan diri sendiri, serta untuk mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya logical fallacy itu terbanyak macam jenis, tapi yang sering terjadi di sekitar kita itu hanya 6, yaitu yang pertama ada ad hominem, terus ada slippery slope argument, terus ada strawman argument, appeal to popularity, terus ada anecdotal evidence, dan yang terakhir itu adalah false dichotomy. Nah, di sini kami hanya ingin membahas tentang ad hominem. Ad hominem berasal dari bahasa Latin yang berarti menyerang orang. Cacat logika ini terjadi ketika alasan-alasan yang dipakai dalam argumen tidak bertujuan untuk membantah ide seseorang, tetapi untuk menyerang atau menghina pribadi orangnya. Ciri-ciri ad hominem. Yang pertama, suka melibatkan ciri-ciri fisik seperti postur tubuh, bentuk wajah, umur, dan lain sebagainya dalam berdebat. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, suka mengungkit masa lalu, ras, agama, dan juga budaya. Yang ketiga, ketika berdebat dengan seseorang yang tipikal ad hominem ini, kadangkala ia selalu memakai istilah yang di luar konteks pembicaraan. Yang keempat, suka memancing emosi lawan bicara dan juga lain-lain sebagainya. Salah satu contoh dari ad hominem ini adalah saya dengar kita tidak boleh percaya pada vaksin karena perusahaannya terlibat dalam isu sosial. Ini merupakan salah satu contoh ad hominem karena berfokus pada masalah yang melibatkan perusahaan pembuat vaksin, bukan pada keamanan vaksin itu sendiri. Pemikiran tersebut sekilas terlihat relevan, padahal justru mengalihkan lawan bicara dari fakta bahwa vaksin tersebut telah melakukan uji coba klinis yang baik. Ad hominem bisa dilihat dalam kasus misalnya, kartu identitas penduduk bukanlah ancaman terhadap kebebasan HAM. Kartu tersebut berguna untuk keamanan karena dengan ini, polisi akan lebih mudah mendeteksi dan menangkap para pelaku kejahatan. Mereka yang anti terhadap kartu identitas ini hanyalah sekumpulan orang liberal labil yang tinggal di daerah yang nyaman dan tidak tahu apa-apa tentang bagaimana rasanya tinggal di pemukiman yang marak dengan kriminalitas. Kalimat tersebut menyerang setiap orang yang menentang pemberlakuan kartu tanda penduduk. Pendapat tersebut membuat asumsi mendasar terhadap latar belakang pribadi dan ekonomi, dengan tujuan merendahkan kredibilitas lawannya. Karena pendapat ini bertumpu pada cara berpikir yang keliru, bukan pada alasan logis dan bukti-bukti, maka pendapat ini memiliki cacat penalaran. Contohnya ketika X dan Y sedang berbicara dan dalam pembicaraan tersebut muncullah pendapat si X bahwa
X mengatakan menjadi orang kaya dan sukses tidak menjamin kita bahagia, dan Y langsung membantah hal tersebut. Dia mengatakan, "Halah, kamu aja miskin, mana mungkin kamu tahu tentang rasanya jadi orang kaya." Argumen tersebut merupakan ad hominem dikarenakan orang yang melawan argumen atau si Y ini, orang miskin tersebut tidak menyerang argumennya sama sekali, tetapi dia langsung menyerang karakteristik pribadi orang tersebut, bahwa faktanya dia sebenarnya miskin, tetapi argumennya tentang kekayaan dan kebahagiaan tidak didebat atau dilawan sama sekali. Padahal argumen si X bisa saja benar tentang kekayaan dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus keempat. Ketika orang yang gendut mengatakan kepada orang lain bahwa diet yang benar itu bukan seperti itu, namun orang yang diberitahu seperti itu memberi argumen bahwa si orang yang gendut ini sok tahu karena dia saja gendut. Nah, disinilah akan terjadi logical fallacy, yaitu ad hominem. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami mengenai logical fallacy, yaitu ad hominem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa, bye-bye.